Alat yang kami butuhkan adalah kawat tembaga, sumpit, botol bekas, cutter, magnet, lalu lampu dan juga kelereng, lem tembak, ada tutup botol. Langkah pertama yang kita lakukan adalah potong botol menjadi dua bagian dengan cutter. Bagian atas adalah bagian yang akan kita gunakan. Lalu, bolongi dua sisi berlawanan bagian atas botol yang sudah dipotong tadi menggunakan cutter dan masukkan sumpit ke lubang tersebut. Kemudian, kawat tembaga dililitkan dengan gerakan memutar keluar sisi tutup botol. Langkah selanjutnya yakni membolongi kedua tutup botol menggunakan solder. Bolongi tutup botol tepat di tengah tutup botol tersebut. Selanjutnya, masukkan sumpit di antara dua tutup botol yang sudah dilubangi. Berikan lem di dua sisi tutup botol tersebut hingga merekat dengan sempurna. Setelah itu, masukkan sumpit ke dalam dua sisi botol yang sudah dilubangi sebelumnya. Setelah itu, lilitkan lagi kawat tembaga sampai menutupi botol. Jangan lupa untuk menghitung jumlah lilitannya. Selanjutnya, pasang magnet di antara tutup botol yang di dalam. Kemudian pasang juga bola lampu di ujung kawat tembaga yang ada di luar. Untuk penggerak, pasang tutup botol di luar karena akan menggunakan gerak jatuh bebas. Terakhir, untuk ketinggian gunakan paralon. Masuk ke bagian data alat dan bahan. Untuk tinggi paralon dan galon bekas itu 1 meter, lalu kemudian tinggi paralon 0,83 meter, massa besinya 0,0615 kg, massa besi dengan batu adalah 0,1445 kg, panjang lilitan digunakan 125 meter, dan jumlah lilitannya 700 lilitan. Untuk massa magnet sebesar 0,01 kg, dan diameter magnet 0,012 meter. Data pengamatan yang dilakukan di lab fisika dasar yang pertama itu adalah data besar tegangan menggunakan voltmeter. Itu didapat untuk dengan ketinggian yang 1 meter dengan beban 0,0615 didapat tegangan 0,0151 volt. Lalu untuk yang ketinggian 1 meter bebannya 0,1445 kg, tegangannya sebesar 0,0417 volt. Lalu untuk yang ketinggian 0,83 meter dengan beban 0,0615 kg didapat tegangan 0,0072 volt. Lalu yang untuk ketinggian 0,83 meter didapat dengan beban 0,1444 dengan tegangan 0,0232. Lalu selanjutnya didapat besarnya hambatan sebesar 22,2. Dengan menggunakan perhitungan V sama dengan I kali R, maka didapat besar arus. Untuk ketinggian yang 1 meter dengan beban 0,0615 didapat arusnya itu sebesar 0,00068801 ampere. Kemudian dengan ketinggian 1 meter bebannya 0,1445 didapat arusnya sebesar 0,01244459 ampere. Lalu untuk ketinggian 0,83 dengan beban 0,0615 kg didapat arus sebesar 0,00232424 ampere. Lalu untuk ketinggian 0,83 meter didapat beban 0,1444 dengan arus 0,0110495455. Lanjut ke next selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian bagian yang kelima adalah perhitungan berdasarkan desain dan setup percobaan. Yang pertama kita menghitung dengan data ketinggian 1 meter, di mana ketinggian 1 meter itu dibagi menjadi dua variasi beban. Yang pertama, beban dengan massa 0,0615 kg. Yang pertama dilakukan adalah mencari potensial gerak jatuh bebas dengan menggunakan rumus EP sama dengan M kali G dikali H. Kemudian data yang didapatkan dari sebelumnya dimasukkan sehingga didapat EP sebesar 0,6
0,6027 Joule. Lalu untuk kinetik magnetik, kita menggunakan eh, rumus. Yang pertama dilakukan mencari momen inersia dengan rumusnya I sama dengan setengah mr kuadrat. Lalu didapat I-nya sebesar 3,6 dikali 10 pangkat minus 6 kilogram meter kuadrat. Mungkin boleh ke bawah, ke slide ke bawah. Lalu oke. Lalu setelah itu kita mencari percepatan sudut dengan rumus W sama dengan 2V per T, di mana periodenya itu adalah 1, sehingga W-nya didapat 360 derajat. Kemudian untuk mencari energi kinetik, yakni dengan rumus setengah IW kuadrat. Besar momen inersia dan besar percepatan sudut dimasukkan, kemudian didapat besar energi kinetik magnetiknya itu 0,23328 Joule. Lalu setelah itu kita mencari energi total. Energi total itu dengan menjumlahkan potensial jatuh bebas ditambah kinetik magnetik, sehingga didapat 0,83598 Joule. Lalu untuk energi listrik, itu yang pertama kita lakukan adalah mencari induktansi elektromagnetik dengan rumus L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat per A dikali N kuadrat dikali A per L. Kemudian didapat besar induktansi sebesar 1,042 dikali 10 pangkat minus 9. Kemudian setelah itu kita mencari energi listrik yang ada dengan persamaan U sama dengan setengah LI kuadrat. Di mana besar arusnya itu didapat dari percobaan yang dilakukan di LFD. Kemudian dapat energi listriknya sebesar 2,4 dikali 10 pangkat minus 16. Kemudian untuk efisiensi daya, itu menggunakan rumus energi keluar per energi masuk dikali 100%, di mana energi keluar digunakan dapat dari energi listrik, kemudian energi masuk didapat dari si energi total. Kemudian setelah itu didapat efisiensi daya sebesar 2,87 dikali 10 pangkat minus 14%. Kemudian bisa dilanjut oleh Arvel. Baik, saya akan melanjutkan dengan variasi beban dengan massa 0,1445 kg. Kita menggunakan rumus yang sama untuk energi potensial, massa dikali gravitasi dan ketinggian, dan mendapatkan energi potensial sebesar 1,4161 Joule. Dan kemudian kita menghitung kinetika magnetik dengan rumus yang sama seperti tadi, setengah mr kuadrat, dan jika dimasukkan datanya, kita mendapatkan 3,6 kali 10 pangkat min 6 kg kali meter kuadrat. Kemudian energi listrik, pertama kita mencari induktansi elektromagnetik, L sama dengan mu N kuadrat kali A per L, di mana A merupakan VR kuadrat dikali panjang kawat per 2 PR botol. Dan jika dimasukkan semua datanya, kita akan mendapatkan induktansi sebesar 1,042 kali 10 pangkat min 9. Kemudian energi listrik kita cari dengan menggunakan persamaan U sama dengan setengah LI kuadrat, di mana L adalah induktansi yang tadi dan I kuadrat merupakan arus yang telah diukur di LFD. Jika dimasukkan semua datanya, akan mendapatkan energi listrik sebesar 8,07 kali 10 pangkat min 14. Oh iya, tadi juga kita menghitung kecepatan sudut dengan 2V per T, di mana periodenya adalah 1 juga, dan kita mendapatkan kecepatan sudut sama dengan 360 derajat radian per second. Dan energi listrik kita cari dengan setengah I omega kuadrat, dan kita mendapatkan energi kinetika magnetik sebesar 0,2328 Joule. Kemudian energi total kita tambahkan energi kinetika magnetik dengan energi potensial, dan kemudian efisiensi daya kita melakukan dengan rumus yang sama seperti tadi, yaitu energi keluar dibagi dengan energi masuk, di mana energi keluar adalah energi listrik, dan energi masuk merupakan energi total yang tadi dikali dengan 100%, dengan kita mendapatkan efisiensi sebesar 9,653 kali 10 pangkat min 12%. Selanjutnya akan dilanjut oleh Duta. Ya, kali ini saya akan membahas perhitungan dengan ketinggian 0,83 meter, yang utama beban dengan massa 0,0615 kg. Pertama adalah potensial gerak jatuh bebas atau EP memiliki rumus MGH dan menghasilkan nilai 0,5002 Joule. Lalu setelah itu kita menggunakan kinetik magnet
Pertama kita harus mencari momen inersia terlebih dahulu dengan rumus setengah mr kuadrat. Maka kita akan mendapatkan nilai 3,6 kali 10 pangkat min 6 kg meter persegi. Lalu setelah kita mendapatkan itu, kita mencari perbesar percepatan sudut dengan persamaan W sama dengan 2V per T. Dengan nilai T sama dengan 0,6, maka hasilnya adalah 600 derajat. Setelah itu kita mencari energi kinetik menggunakan rumus setengah I kali W kuadrat dan menghasilkan nilai 0,648 Joule. Lalu setelah itu, energi total yang didapat berasal dari potensial jatuh bebas ditambah kinetik magnetik, maka energi total adalah 0,502 ditambah 0,648 sama dengan 1,1482 Joule. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Iqbal. Baik, selanjutnya ada mencari energi listrik dengan persamaan U sama dengan setengah LI kuadrat yang menghasilkan energi listrik mencapai 5,4 dikali 10 pangkat min 15. Lalu ada efisiensi daya. Dengan rumus energi keluar dibagi energi masuk dikali 100%, yang menghasilkan efisiensi mencapai 4,7 dikali 10 pangkat min 13%. Lalu ada beban dengan masa 0,1445 kg. Pertama kita mencari potensial gerak jatuh bebasnya, yaitu dengan rumus M dikali G dikali H. Dengan hasil dari persamaan mencapai 1,1753 Joule. Lalu kita mencari kinetik magnetik. Pertama mencari momen inersia dengan rumus 1/2 setengah dikali M dan dikali R kuadrat. Dan mendapat hasil 3,6 dikali 10 pangkat min 6 kg kali meter persegi. Lalu diperlukan besar percepatan sudut dengan persamaan 7,2 dikali 10 pangkat min 7 kg dikali M kuadrat dikali 5. Dan mendapat hasil 3,6 dikali 10 pangkat min 6 kg meter persegi. Lalu diperlukan besar percepatan sudut dengan persamaan 2pi per 0,6 dan mendapatkan hasil 600 derajat. Kemudian untuk mencari energi kinetik yaitu dengan rumus setengah dikali I dikali W kuadrat dengan hasil dari energi kinetik 0,648 Joule. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan bersama teman saya Mutiara. Untuk energi total yang didapat dari potensial jatuh bebas ditambah kinetik magnetik, energi totalnya sebesar 1,823 Joule. Untuk mendapatkan energi listrik, yang pertama cari induktansi elektromagnetik dengan rumus L sama dengan mu dikali N kuadrat dikali A per L. Atau bisa juga diturunkan, yaitu L sama dengan mu dikali N kuadrat dikali Pi dikali R kuadrat dikali panjang kawat per 2Pi jari-jari botol. L-nya sama dengan 1,042 kali 10 pangkat minus 9. Kemudian, untuk mencari energi listrik dengan persamaan U sama dengan setengah LI kuadrat, didapatkan nilai U sebesar 5,73 kali 10 pangkat minus 14 dan efisiensi daya sama dengan energi keluar dibagi energi masuk dikali 100% dengan jumlah 2,95 dikali 10 pangkat minus 12%. Bagian berikutnya yaitu analisis. Pada percobaan ini digunakan dua variasi beban dengan dua variasi ketinggian sehingga menghasilkan 4 variasi. Untuk variasi yang pertama yaitu beban besi dengan ketinggian 1 meter. Variasi kedua yaitu beban besi dan batu dengan ketinggian 1 meter. Variasi ketiga adalah beban besi dengan ketinggian 0,83 meter dan variasi keempat adalah beban besi dan batu dengan ketinggian 0,83 meter. Dengan menggunakan persamaan rumus energi potensial, TP sama dengan M dikali G dikali H. Dari persamaan di atas, dapat diketahui bahwa massa beban dan ketinggian rangkaian akan mempengaruhi energi potensial.
Selanjutnya, energi potensial tersebut kemudian ditambah dengan kinetik magnet sehingga menjadi energi mekanik dan kemudian diubah menjadi gaya gerak listrik atau tegangan. Adapun energi listrik yang dihasilkan pada variasi pertama didapat sejumlah 2,4 dikali 10 pangkat min 16, sedangkan tegangan variasi kedua didapatkan 8,07 dikali 10 pangkat min 14. Pada variasi ketiga, energi listrik yang didapat 5,4 dikali 10 pangkat min 15, sedangkan energi listrik yang didapatkan pada variasi keempat percobaan adalah 5,739 dikali 10 pangkat min 14. Dari data perhitungan tersebut dapat diketahui jika semakin tinggi penggerak dijatuhkan, maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Lalu, semakin berat massa penggerak yang digunakan, maka akan semakin besar pula energi listrik yang akan dihasilkan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yara. Dalam pengambilan data memungkinkan terjadinya galat pada perhitungan. Faktor-faktor yang mungkin terjadi, yang pertama adalah kecepatan rotasi pada katrol yang kurang stabil. Saat benda dijatuhkan dapat mengakibatkan tegangan yang dihasilkan tidak konsisten atau terlalu rendah pada pengukuran menggunakan multimeter. Yang kedua ada posisi pengaturan magnet yang dipasang sebagai pembangkit arus listrik kurang optimal, sehingga mempengaruhi kekuatan medan magnet yang melalui kumparan untuk menginduksi arus listrik. Yang ketiga, ada resistansi internal pada kumparan yang cenderung tinggi mengakibatkan tegangan yang dihasilkan akan kurang. Pada hukum Ohm, dengan persamaan resistansi sama dengan massa jenis dikali L per A, diketahui resistansi atau R berbanding terbalik dengan luas penampang konduktor A, sehingga karena kawat yang dipakai pada percobaan berdiameter 0,5 mm atau luas penampang kawat dapat dikategorikan kecil, maka hambatan aliran arus akan semakin tinggi. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dari percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan prinsip listrik magnet dan mekanika sederhana, kita dapat membuat generator listrik dengan botol bekas serta penggerak dengan massa tertentu menggunakan prinsip gerak jatuh bebas yang mampu menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan lampu LED. Kesimpulan yang kedua yaitu percobaan ini menunjukkan bahwa melalui fenomena gaya gerak listrik imbas, energi kinetik dapat dikonversi menjadi energi listrik dengan nilai efisiensi tertentu. Yang ketiga, dari kesimpulan ketiga ini, jika jumlah lilitan kawat semakin banyak, kekuatan magnet semakin besar, ketinggian yang digunakan untuk menjatuhkan beban penggerak semakin tinggi, dan massa beban penggerak semakin besar, maka akan menghasilkan energi listrik yang efisien pada generator listrik sederhana. Oke, sekian dari presentasi kelompok RBL Tim Kenanga. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.